tiba-tiba ada yang nongol nggak tahu siapa ini ya teman-teman. Gua nggak bohongan cowok di jam itu tuh guys, real cuy, real. Jadi gua nggak bohong cuy itu. Halo para pencari kengerian, selamat datang di channel Ruang Horor, di mana setiap video akan membuat bulu kuduk merinding. Jangan lupa matikan lampu, kunci pintu, siapkan headset, dan bersiaplah untuk ketakutan yang nyata. Seperti biasa bersama saya Kak Seto dan ahli spiritualis kita Tri Sang Master. Dan apabila teman-teman punya video horor atau pengalaman horor, bisa kirimkan ke kita melalui email ruanghoror11@gmail.com. Dan sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya tekan terlebih dahulu tombol like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video yang menarik dan mengerikan dari channel ini. Dan langsung saja kita masuk ke dalam videonya. Penampakan bayangan hitam kecil lagi jalan di halaman masjid. Ini masjid. Halaman masjid sini. Oh iya. Kecil emang hijau. Kecil. Coba. Gue kan kecil kayak apa ya, bayangan doang sih. Cuma emang nggak ada apa-apa di situ dia. Kayak kucing dari bayangan sinar lampu, apa-apa kayaknya nggak mungkin sih. Apa kalau menurut lu nih, apa emang sosok penampakan atau sosok tuyul nih? Cuma kok di masjid gitu loh sebenarnya. Ya. Nah, dari video ini kita bisa menilai dengan secara logika pun kadang-kadang nggak masuk logika kan di masjid, soalnya di masjid tempat beribadah, tempat suci kan ya. Kenapa ada penampakan gitu kan? Nah kalau di situ bisa saja karena makhluk-makhluk itu, makhluk astral itu pun tidak semuanya jahat gitu. Maksudnya itu tidak semuanya negatif, jelek itu semua itu enggak juga. Jin-jin Islam pun banyak sih di luaran sana, di alam mereka pun. Mereka ya orang yang Islam yang baik lah intinya. Jin Islam, jin kafir pun ada. Dan disitu juga posisinya di masjid. Nah bisa jadi itu adalah jin Islam yang ingin melaksanakan ibadah di dalam masjid gitu. Tapi kayak tuyul ya, tapi ya. Ya namanya tuyul kayaknya sih bukan tuyul sih ini. Tuyul kan jin bisa dibilang dalam masuk kategori jin yang kafir, yang murtad, tidak mau menyembah Allah. Dan ini adalah jin Islam, dia mau tinggal di ruang lingkup masjid, ingin beribadah di dalam masjid. Nah gitu, walaupun di mana tempat dia bisa beribadah, tapi mungkin dia lebih nyaman beribadah dalam masjid. Gitu. Dan di situ juga posisinya dia tidak ganggu orang beribadah nih. Cuma emang dia pas itu cuma ya mungkin karena ini orangnya pas melihat terus direkam aja. Sengaja kali kerekam kan posisinya kayak gitu. Jadinya sah-sah saja sih, banyak makhluk astral itu jin-jin Islam yang benar-benar yang nggak jahat, nggak intinya gitu. Dia pengen beribadah, dia kebetulan sukanya di masjid, tadinya beribadahnya di masjid. Makin pertanyaan juga nih dari dulu emang sering si lab tanya kok ada penampakan di masjid, ada sosok apa gitu terkadang di masjid. Lagi pengajian, pria ini dikagetkan dengan kemunculan sosok yang diduga kuntilanak. Tiba-tiba ada yang nongol nggak tahu siapa ini ya teman-teman. Gua nggak bohongan cowok di jam itu tuh guys, real cuy, real. Jadi gua nggak bohong cuy itu. Real cuy. Ini jangan tahu.
ujung tiba-tiba ada yang nongol nggak tahu siapa ini ya teman-teman gua nggak bohongan cok sambil siang Tuh. Oh iya ya, di bawah pohon guys tuh. real cuy real jadi gua nggak bohong cuy itu real cuy Pengen ikutan kali. ujung tiba-tiba ada yang Gua nongol ulang nggak tahu lagi siapa coba. ini ya Kurang teman-teman jelas gua tapi. nggak bohongan cok sambil siang itu tuh guys real cuy real jadi gua nggak bohong cuy itu real cuy Emang enggak terlalu jelas ya, cuma emang ada sosok cewek kan putih, rambutnya panjang sih, emang nutupin wajah gitu loh. Ya terurai gitulah. Itu sosok. Kalau menurut lu nih sosok emang kalau apa ya, kayak sosok kuntilanak kah beneran kah, atau sosok jin atau yang lainnya gitu, emang orang cewek apa lagi berdiri. Kalau lu penglihatan lu. Nah, di sini dilihat dari posisi, dari momennya dia sedang mengadakan pengajian nih. Nah, mungkin kalau ke bapak-bapak kelihatannya yasinan lah ya. Pengajian entah yasinan apa tahlilan apa gimana gitu. Intinya mereka pakai baju koko, pakai peci, pakai sarung. Ya, orang-orang mau yasinan bawa seadanya gitulah. Intinya pengajian gitulah ya, bisa dibilang pengajian. Kenapa bisa muncul? Bisa jadi karena makhluk ini masuk astral ini pasti kan masuk astral nih ya. Kalau emang ini masuk astral pastinya dia itu karena dia tinggal di situ, kan di posisinya di pohon besar nih. Pohon sih dia kayak di bawah pohon gitu. Di situ karena posisinya dia tinggal di situ, nggak sengaja kerekam kamera. Kenapa dia bisa muncul? Mungkin dia karena karena seneng lah. Mungkin karena pastinya kan orang-orang bukan zaman sih, orang-orang Islam yang maksudnya dalam kategori Nahdlatul Ulama NU nih, kan pastinya kalau ada berkumpulan majelis dalam satu majelis, acara pengajian pasti kan tawasul nih. Pastinya tawasul kirim Al-Fatihah, doa lah intinya. Doa buat Islam, muslimin wal muslimat dan leluhur mereka juga dikirim Al-Fatihah. Mungkin dia di situ kesebut, nah dari seneng lah dia. Jadi bukan untuk nakut-nakutin gitu, enggak, dia posisinya atau mengganggu mereka, gitu bukan, karena dia posisinya tinggal di situ, jadinya mungkin nggak sengaja, entah itu tadi yang rekam sengaja atau tidak, tapi pastinya kayaknya sih udah ngeliat duluan, ambil kamera di HP, direkam sama dia. Itu soalnya juga pas udah mungkin itu apa ya, kayak acaranya udah selesai, tinggal santai, tinggal ya mungkin makanan yang disediain sama tuan rumah kan, lagi ngemil snack gitu kan, biasanya emang orang tahlilan yasinan juga kayak gitu sih, acara selamatan atau apalah gitu. Batu majelis lagi nyantai atau ngeliat terus sama dia direkam sih. Kenapa kan jemur boleh di sini. Ini kayaknya orang sore malam sih, menjelang maghrib kayaknya nih, apa malam tengah malam nggak tahu sih. Ini Apartemen sih kayaknya. Bawah jalan. Pocong siap loncat. Emang kenapa nggak nyentuh tanah sih? Dia nggak sadar. Ini kayaknya sih nggak sadar kayaknya loh yang rekam ini. Lumayan lah. Nah, jemur boleh di sini, di luar pagar juga bisa ditaruh. Terus ini parkiran motor. Di sini lumayan lah. Nah, kayak tadi itu ada kayak apa ya, sosok pocong sebelah parkiran di jalan itu. Dia itu loncat, tapi kayaknya kalau dilihat sih dia itu nggak nyentuh tanah loncatnya. Loncat. Tuh, kayak nggak nyentuh tanah gitu loncatnya dia. Emang
menurut penglihatan lu nih, emang sosok pocong atau sosok jin yang asli penampakan emang kayaknya juga nggak apa ya, nggak sadar sih lihat sosok itu, merekamnya dia. gitu ya. Emang sosok asli kah, dari mungkin dari si energinya atau seperti apanya Itu pastinya kelihatan lu. ini pocong asli ya dari sana alam makhluk astral pastinya kan ya. Dan itu entah itu cuma lewat di situ apa emang dia tinggal di situ, kita belum bisa mastiin nih. Kalau soalnya kan cuma agak lama juga, tadi ini berapa detik aja. Iya, cuma berapa detik dia ada di situ. Jelas. Tapi terlepas dari itu bisa juga kayak orang ngamen kan sekarang banyak nih yang ya mungkin lewat doang. Jadinya nggak begitu jelas sih. Tapi terlepas dari itu, kalau emang dia pengamen mungkin mau pulang kan, apa udah malam, apa emang dia mau baru berangkat lah intinya lah ya. Mungkin dia mau main keliling-keliling gitu lah ya. Tapi kalau di situ sih saya menyebutkan itu kayaknya benar-benar asli deh, asli pocong penampakan di situ. Soalnya dia itu kan kayak terbang, nggak nampak kayak nggak nampak bumi. Loncatnya itu nggak nampak. Juga loncatnya jauh nih. Kalau melangkah kaki ya loncat jauh gitu. Kalau orang biasa loncat sih cuma ya setengah meter palingnya, semeter paling jauh, itu kayaknya jauh banget sekali loncat. Jauh benar dia. Iya. Soalnya kalau kelihatan emang di kamera agak kelihatan kayak loncatnya nggak terlalu jauh. Cuma kalau dilihat dari panjang temboknya dia kan dari jauh nih. Itu emang loncatnya jauh bener tuh kayaknya. Ya, jadi dia itu pastinya pocong lah ya. Karena mungkin di situ juga masih ada. Soalnya pernah zaman dulu nih, pernah ada dengar berita polling itu pocong keliling gitu. Bisa jadi kategori yang seperti inilah yang dia tuh keliling kemana-mana. Jadi arwahnya yang belum tenang, entah itu meninggalnya wafatnya dalam secara wajar atau tidak wajar, bisa jadi yang kayak gitu. Jadinya keliling dia, entah motivasinya apa keliling itu ya. Pastinya kalau buat dia ketemu orang-orang yang berani kan, pastinya orang yang berani itu orang-orang yang biasa bertemu dengan mereka, orang makhluk-makhluk astral. Dia di situ meminta doa sih sebenarnya sih, minta doakan biar sempurna lah, bisa tenang dia lah, bisa pulanglah ke alam sana dengan tenang. Gitu. Apa itu? Kok nggak ada kepalanya? Cewek nih kayaknya lagi bukber nih ya, apa lagi intinya lagi makan bersama lah ya. Lihat nggak lo? Belum. Belakang cewek baju biru ini sih, di belakangnya dia ada apa ya, kayak orang di belakang. Nah tuh kayak apa ya, baju putih tadi sih emang dengan panjang gitu. Cuma emang kelihatannya kepalanya kayak nggak ada gitu lah. Kepalanya itu emang kayak nggak ada sama sekali, cuma nyampe leher gini doang sih. Itu nggak ada. Mungkin atau kena cuma emang apa sosok beneran manusia tanpa kepala, atau apa ya jin setan yang nggak ada kepalanya. Atau manusia mungkin karena ilusi optik lah, gelap apa gitu loh. Jadi nggak kelihatan lah, karena di belakang juga agak ada yang satu apa ya namanya sih, frame gitulah intinya ya. Nggak agak hitam, nggak terang gitu lah. Menurut lu nih? Dari situ sih aku melihatnya ini makhluk ini pesugihannya yang punya restoran ini. Untung mbaknya ini nggak ngasih merek tempatnya di mana kan, nggak dikasih tahu. Jadi kita komentarnya juga enak nih, bukannya kita suujon apa gimana ya. Soalnya tempat-tempat kayak gini ini sering lah banyak orang yang sering pasang, bisa jadi ini ya, begitu aku pasang pesugihan di situ, itu jinnya atau mungkin jin penglarisnya. Antara kalau saya ada dua ini sih ya, apa opsi lah ya. Mungkin kalau ya bukan suujon lah ya ini, apa kalau jin itu buat penglarisnya yang inilah yang bikin restoran ini, atau emang jin kiriman untuk mengganggu biar kan ada lah namanya orang sirik kan, biar gak laku, banyak kan nggak laku, nggak diganggu, mungkin biar bangkrut lah kan. Antar dua opsi itu sih.
kalau nggak laku sih harusnya sepi nih, tapi ini posisinya ramai. Harusnya kalau ramai berarti emang ini pesugihannya yang punya tempat usaha ini. Kalau kayak cincin buat penarik gitulah ya. Menarik, terus mungkin di situ dia merasa minumannya lebih yang biasa-biasa jadi seger, makanan yang pedas jadi enak, asin jadi manis. Ya segitulah pokoknya lah, yang dimakan ke anak jadi enak. Intinya bikin orang-orang yang tadinya awalnya situ datang sekali, besoknya pengen datang lagi gitu. Cuma emang bener apa ya kalau kata orang-orang itu, kalau rumah makan atau pedagang makanan yang pakai penglaris begitu ya, kalau makan di tempat itu rasanya emang enak gitu. Cuma kalau dibawa pulang dibungkus gitu lah ibaratnya kan, bawa pulang rasanya beda jadi nggak enak kan gitu ya. Bisa kalau secara langsung mungkin nggak enak, satu nggak enak terus basi apa gitu kan, bisa jadi sih. Namanya juga kekuatan yang hal-hal yang kayak gitu kan, mistis lah. Mistis. Ya kalau emang secara metafisika iyalah penjelasannya, secara gaib kayak gitu lah penjelasannya. Tapi kalau secara logika pun bisa dijelaskan sih, dari situ bisa dijelaskan lah secara logika. Kalau pas posisi makanan di situ enak dan dibawa pulang udah nggak enak, kan posisi makanan itu kan masih anget nih, baru jadi disajikan, kita makan, baru dibikin makan enak rasanya. Dibawa pulang udah kena angin, udah kena debu, apa segala, walaupun dibungkus udah dingin, kena uap-uapnya turun lagi, udah rasanya udah berbeda. Itu bisa logikanya sih seperti itu. Jadi nggak semua warung makan yang enak dimakan di tempat dibawa pulang ke rumah rasanya jadi nggak enak. Nggak semuanya kayak gitu kan, nggak semuanya warung yang kayak gitu masang punya pesugihan gitu, enggak. Ya bisa logikanya kayak gitu aja lah. Dia makan di situ sajikan masih hangat, masih fresh, dibawa pulang udah agak dingin, kadang malah udah dingin, udah uapnya turun ke makanan lagi, udah beda rasanya. Jadi pikirannya, wah di sana dibawa pulang nggak enak, makan itu enak. Ini kayak orang-orang di ini lah ya, di kamar mandi ya. Kamar mandi sih ya. Kamar mandi lagi pada ngumpul, nggak tahu siapa sih. Lihat kalau di kaca, di kaca ada kayak sosok wanita pakai baju putih, rambutnya acak kayak gitulah. Tuh. Ya. Padahal kan nggak ada tuh. Di antara mereka cewek itu juga rambutnya juga ya rapi lah. Kan itu di dalam kaca sih ya, pantulan kaca, bayangan kaca itu dari tadi kita lihat itu antar itu kan emang banyak tuh cewek-cewek anak sekolah sih pakai seragam tuh. Itu enggak, itu yang putih polos gitu, dia kayak berdiri isi di situ, cuma di pantulan kaca. Nggak tahu di sebelah mananya sih. Kalau di kelihatan itu cewek itu nggak ada sih yang pakai putih polos, rambutnya panjang sampai tadi kan coba kelihatan mukanya sedikit lah, nutupin kayak gini sampai sini sih dan nutupin kayak sosok apa sih, kuntilanak kayak atau apa yang lain, atau sundel bolong nggak tahu sih ya. Kalau menurut lo nih itu makhluk, itu makhluk astral penunggu di situ lah. Penunggu ini kan lihat kan dari kayak kamar mandi nih, toilet. Dia tinggal di situ karena kan banyak sih sekarang, bukan banyak sekarang, maksudnya kan sering nih kita di rumah besar itu ya, di mana-mana nggak ada apa yang tinggal perempuan, nggak ada apa, kita nyapu tahu tuh di wastafel ada rambut panjang. Nah itu mereka makhluk-makhluk seperti inilah yang makhluk astral ini tinggalnya senangnya di situ-situ itu. Mungkin di kayak apa ya, di kamar mandi, ibaratkan cowok, kamar mandi kayak umum lah, cowok terus ada rambut panjang kayak gitu. Padahal kan nggak pernah ngalamin. Padahal kan nggak ada nih rambut panjang yang di situ. Rambutnya kan cowok kan pendek lah, rata mau panjang juga nggak mungkin panjang. Ya di situ, tapi kalau waktu pagi bersihin apa gimana, sikat gigi, kok ada rambut panjang di situ, rambut siapa? Nah itulah sosok-sosok astral yang seperti ini, yang contohnya kayak gini. Jadi bukan beda lah sama Mbak Kunti sama apa usternya satu, mungkin beda lah. Soalnya dia cuma makhluk setengah, entah namanya apa lupa aku, ntar tak cariin lah. Ini cuma makhluk setengah badan doang, rambutnya panjang. Dia senangnya dekat-dekat cermin di toilet gitu. Banyak kan, banyak orang entah banyak apa entah
adalah beberapa orang yang mengatakan jangan pasang termin di kamar mandi, entah itu mitos bagaimana, ntar buat ngaca setan, buat ngaca hantu katanya ada kayak gitu. Ini cincin penunggu kamar mandi lah, ini bisa dibilang makhluk astral penunggu kamar mandi. Momen menegangkan, pria ini diteror seekor kuntilanak di ruangan berhantu. Biasanya lagi gabut pengen malam-malam piano baru aja sampai. Nih Masih pakai helm kan? Baru sampai. Udah disambut. Sudah yang ketawa. Kampret ini cuk. Assalamualaikum, cewek. Assalamualaikum. Anjing. Tawa lagi dia. Kalau gua lari tuh. Stop. Yang hidupinnya ya. Kayak orang nyanyi gitu. Gitu loh. Ketawa aku bangsat. Gimana hidupinnya woi? Ini. Oh, di sini. Nah. Oh, udah hidup ya. Lihat kan? Nangis. Kuat juga di mental orangnya. Ya, serem juga ya. Kayak orang masuk kayak diingetin gitu loh. Masuk nggak assalamualaikum, tadi masuk belum, terus kayak ketawa, cewek, suara cewek ketawa, terus ngomong assalamualaikum gitu dia. Kayak ngingetin gitu. Cuma suara sih, emang nggak ada penampakan fisiknya atau gimana. Sosok cewek sih. Ya, kalau menurut lu nih gimana? Kalau aku sih di sini lebih cenderungnya malah ini konten sih, maksudnya settingan lah, bisa dibilang settingan kan. Karena kan sekarang banyak lah kayak tinggal rekaman rekaman apa ditaruh di situ, ya, sengaja bikin video biar viral, biar FYP kan. Jadinya dia kayak gini lah setting, datang naik motor, udah siap stand, udah siap kamera, udah siap lampu terang, udah tinggal nyamperin masuk ruangan. Di dalam ruangan itu mungkin ada temannya atau dianya sendiri pakai sensor buka pintu kan, bisa jadi gitu alarmnya assalamualaikum gitu. Habis itu terus bikin suara-suara gitu. Ditambah janggal lagi, dia kan sering nih ke situ nih, sering masuk ruangan ini. Masa ya dia nyalain lampu saklarnya nggak tahu, bisa salah. Yang pertama kayaknya nggak logis deh, logis. Habis itu ke saklar, baru saklar yang lain baru bisa nyala. Masa ya tiap hari ke situ, ini ngetah itu tiap hari atau tidak, pastinya dia sering lah, dia punya tempat situ. Masa dia nggak tahu saklar yang bener di mana, kan nggak logis ini si fix deh, ini settingan ini. Perhatikan di dalam ambulan ada sosok yang sedang duduk, padahal saat itu menurut saksi tidak ada orang. Pak, mobilnya mana kena bos, mobilnya kak. Ya. Waktu geluntung nih, kok mau waktu yang geluntung. Oh, duduk kayak ada orang sih dalam duduk. Duduk diem tuh. Ini kenapa sih? Macet kenapa ya? Kayak mungkin bannya pecah, buat kecelakaan mungkin ban dia mungkin ada di situ orang duduk nih. Orang duduk, cuma kesaksiannya ada orang, nggak ada orang duduk di situ. Lalu nih
kalau emang apa sosok beneran atau emang mungkin orangnya nggak sadar atau terus ada orang ya mungkin orang ya namanya di jalan kan ada orang gila atau apa masuk dia nggak sadar atau ke studio kan. Iya. Emang kelihatan sih ada agak gerakan dikit tadi duduk di situ orang yang pakai baju hitam. Ini kan ada kelihatan agak karat tuh. Iya. Ya di situ. Emang sosok orang kah? Kalau aku sih ngomongnya tuh apa orang sih kayaknya? Ya, orang itu setuju aku dengan itu, dengan pendapat itu, satu sepemikiran lah itu. Kayaknya bukan sosok-sosok yang bukan makhluk astral gitu, bukan, itu fix lah, ini manusia emang duduknya di situ. Kalau captionnya ada sosok yang duduk di situ padahal tidak saksi. Emang karena dia pakai bajunya kayaknya gelap lah, gelap. Bukan ya. mungkin bukan hitam sih, cuma gelap. Rambutnya emang agak panjang sih. Iya. Cuma duduk situ mungkin orangnya pas ini juga posisi kan kayaknya habis hujan nih. Iya, mungkin dia neduh apa-apa pas itu kan ditinggal apa gimana kan. Iya. Jadi juga sempat sadar kamera juga nih, dari ini dia nengok ke sini. Kayak sadar ada orang gitu lagi ngobrolin apa, dia nengok ke sini terus biasa lagi dia ngobrol sama supirnya lagi. Mungkin di dalam mobil ada supirnya dia ngobrol sama si sopir ini. Kayak fix lah ini manusia, ini bukan makhluk astral.